Ini Teluk. Ini rumah. Oke. Hmm. Diambil semua. Iya. Iya. Yang ini kita tengok merupakan rumah pusaka. Pusaka kami, nenek kami, orang tuanya nenek kami. Berarti yang kami lah, Haji Hashim, dekat Pulau Tambelan. Kita bisa tengok rumah dia ni masih original ya, masih asli, sama seperti zaman dulu. Tak ada perubahan sedikit pun. Memang sengaja dibuat macam itu biar menjaga keaslian dia, menjadi kenangan tersendiri bagi keluarga kami. Dari dapur nih. Tak ada berubah nih Put. Nah, Andre, tak ada yang berubah. Tak ada. Ini asli betul dari tahun berapa nih? Tahun 50. Masih tahan papan ini ya? Asli semua nih dong. Asli. Masuk dalam tuh, Andre, tengok dalam. Kamu. Tak ada yang berubah, asli semua. Tak ada yang berubah. Tak ada yang berubah. Alhamdulillah kita dapat dipinjamkan motor Bang Bidin. Kita boleh jalan-jalan pusing-pusing. Nah, sekarang Bang Badol dan Bang Bidin nak pusing-pusing dulu lihat rumah-rumah di dekat Tambelan nih. Nah tuh, nak dia lagi main takraw. Wah, seru betul nampaknya. Oke, kita pusing-pusing tengok Tambelan macam mana. Kita mulai dari Desa Telepuk. Nah, kita tinggal duduk dekat Desa Telepuk. Tempat Pak Ahok di Desa Telepuk. Nah. Oke, kita pusing, kita temenin oleh Bapak Kepala PLN, Bapak Mario. Terima kasih Pak Mario sudah bersedia menemankan kami pada saat berada di Tambelan nih. Pasal kita tak tahu jalan nak kemana kan. Oke, sebelah kanan kita tengok ada Masjid Kuning. Bang Bidin kalau nak sholat Jumat boleh kat sana tuh. Jangan tempat lain. Oke, kita lanjut. Oke, kita memasuki Kampung Melayu Ujung. Di sini ada namanya kedai kopi tertua dekat Tambelan. Namanya Sudi Mampir. Kata ayah kami sih ya. Kami tak tahu entah mana kedai kopi pun saya tak tahu nih. Mungkin mikir-mikir yang tengok video ini bisa tulis dekat subscribe mana kedai kopi dia ya. Di sini biasa juga disebut kedai Mak Kiang dan makanannya khasnya adalah roti kawin. Roti yang dibelah dua lalu di tengah-tengahnya dilapisi dengan serikaya buatan Mak Kiang gitu. Macam sedap nampak pengen pernah nyoba. Oke, kita terus jalan pelan-pelan ya Pak Mario. Bahaya, jalan berlubang. Tak pakai helm pula tuh. Hati-hati, kena tilang Kang. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini kita mulai meninggalkan Kampung Melayu. Dan kita masuk ke desa dengan penduduk terbanyak dekat Tambelan nih. Nama desa itu Desa Hili. Selain penduduknya terbanyak, Desa Hili juga menjadi pusat kegiatan ekonomi dekat Tambelan nih. Ditandai dengan banyaknya swalayan, ada kedai kelontong, kedai kopi, dan rumah makan. Dan biasanya nih melayani pembeli sampai larut malam tuh dekat sana. Jadi pusat ekonomi dekat Tambelan kebanyakan dekat Desa Hili ini. Di Kampung Hili juga terdapat ada rumah adat yang menjadi kediaman resmi Camat Tambelan, kantor BPR Bintan dan markas Koramil. Nanti kami tunjukkan mana rumah adat yang menjadi tempat tinggal Camat Tambelan tuh. Ini depannya. Nih dia, ini Koramil, rumah Koramil. Habis itu ini dia rumah adat yang jadi kediaman resmi Bapak Camat Tambelan dekat sini, dekat Tambelan nih. Oke, terus pelan-pelan Pak Mario, pelan-pelan, lambat-lambat ya, pelan-pelan sedikit.
Oke, terus kita pusing-pusing ke Tambelan. Ada mesin juga nih, tak tahu nama mesin apa nih. Oke, kita sudah berangsur-angsur meninggalkan desa Kampung Hili dan masih wilayah Kukup yang merupakan pemekaran dari desa Hili. Di desa Kukup ini ada pasar dan juga pusat pemerintahan, karena di desa ini letaknya kantor camat, kantor KUPT Perikanan, Polsek, Pos Angkatan Laut, SMP, SMU, MTS, dan juga pelabuhan. Beberapa titik di Kukup adalah tujuan masyarakat untuk bersantai ria dan melepaskan hobi mancing. Nanti awak tengoklah, banyak penduduk Tambelan ni jalan-jalan mara ke pelabuhan Roro sekedar hanya nak tengok makan angin, tengok ada kapal bersandar kat sana, dan juga ada juga nanti akan mandi. Anak-anak muda banyak mandi kat sana. Ya. Dan juga hampir semua kafe berada di wilayah desa Kukup ni. Banyak kafe kat sini. Okey, kita lanjut terus. Kita menuju ke pelabuhan. Bisa kita tengok ni, ada kapal tol laut, ya, kapal sabuk sedang bersandar kat pelabuhan. Ya. Tak tahu dari mana kapal sabuk ni, mungkin dari Sintete mungkin atau apa, lupa saya nak tanya. Tadi saya cakap banyak yang mandi berlesa-lesa kat sini. Tu ada tu nampak ibu-ibu mandi sama anak dia. Sedap betul Sedap betul dingin sedap. Santai ya. Okey, kita pusing lagi ke pelabuhan Roro kat Tambelan. Roro juga ada datang kat Tambelan ni, 2 minggu sekali dia datang. Di sini juga banyak anak-anak muda-mudi berenang. Panas kat Tambelan, nyelup ke laut, sedap sejuk. Muda-mudi banyak duduk-duduk nongkrong kat sini. Okey, tu tengok dah. Anak gadis pun ada, anak jantan, semua berenang. Tapi memang kalau kita tengok laut Tambelan ni cantik masih tak tercemar, betul lah. Tengok masih biru, cantik, banyak cantik. Tu dia lompat tu berani betul dia lompat pada dalam tu. Anak-anak jantan kat Tambelan ni semua macam pandai berenang semua Kalau badul, saya badul tak tahulah, cuma bisa gaya batu je. Sekali lompat tenggelam, tak timbul-timbul. Coba tengok tu, dia punya karang tu masih cantik, masih terawat semua dia. Cantik betul. Air dia masih jernih, biru jernih. Okey, kita sudah pusing-pusing ke Roro. Sekarang kita balik patah balik ke dekat mana tu? Apa nama dia? Lupa. Bang Badu lupa. Teluk Kupang.
kita ke Teluk Kupang dulu. Nah, ini dia Teluk Kupangnya. Cantik sangat Teluk Kupang nih. Tanjung Ayam dan Teluk Kupang. Coba tengok. Laut tenang. Tenang betul. Sedap hatinya memandang. Ya, kita masuk ke dalam. Oh, sedap memancing. Selesai kan apa? Ya, kawan-kawan sekalian yang ingin menenangkan diri dari ya, teman-teman semuanya, ternyata di Pulau Tambelan ini ada satu makam yang katanya, informasinya itu menurut informasi, merupakan makam Sultan Johor, Sultan Abdullah Muayyad Shah, Sultan Tambelan, Sultan Johor keempat, 19 sampai 163. Cuman saya nggak tahu asal usulnya kenapa kok beliau kok bisa sampai ke Tambelan. Namun ya, berarti memang kalau kita lihat ada hubungannya, ya, Melayu kita, Melayu Kepulauan Riau dengan Melayu di Johor. Ya, tadi nanti akan kita lihat bagaimana di dalamnya setelah video ini. Nah, setelah Bang Badul sesingkat Bah Google, ada cakap dia Sultan Abdullah Muayyad Shah ini merupakan Sultan Johor ke-7 yang memerintah pada tahun 1615 sampai 1623. Diangkat oleh Sultan Iskandar Muda Aceh sebagai Sultan Johor ke-7. Nah, jadi pada saat itu Sultan Abdul Muayyad Shah ini menceraikan istrinya yang juga merupakan adinda daripada Sultan Aceh Iskandar Muda. Sultan Abdullah Muayyad Shah melarikan diri bersama Raja Bujang ke Pulau Tambelan. Dan akhirnya Sultan Abdullah Muayyad Shah ini meninggal kat Tambelan. Makanya disebut Marham Pulau Tambelan. Sungguh senangnya pengantin baru bersanding bagai raja dan ratu. Sungguh senangnya pengantin baru bersanding bagai raja dan ratu. Sambil mendengar kami berlagu irama zapin merdu merayu. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Sambil mendengar kami berlagu irama zapin merdu merayu. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Malam berlarut, tamu berkurang, dua mempelai duduk tak tenang. Malam berlarut, tamu berkurang, dua mempelai duduk tak tenang. Syurga dunia malam pertama sudah terbayang di ruang mata. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Terus kita jalan pusing-pusing dekat pelantar semen ya. Dan kita tengok mungkin saudara-saudara yang punya rumah mungkin tahu sebelah kiri saya nih rumah siapa-siapa. Kalau tahu boleh tulis dekat deskripsi bawah. Itu rumah keluarga saya, rumah pakcik saya, rumah makcik saya, saudara mara saya. Itu coba boleh tulis dekat bawah deskripsi, okey? Oke, kita terus jalan, terus dengan Bang Biden dan Bang Badul. Kita menjelajah Tambelan.
Tadi dekat darat, nah sekarang dekat laut. Dekat laut pula kita ya. Tapi hati-hati Bang Biden, bahaya Kang, ke kanan jatuh ke laut tak balik modal, bahaya. Oke, terus setelah kita sampai dekat rumah Pak Ho. Oke, sekian penelusuran kita dekat Tambelan. Terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.